Hai Sobat You People, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Dan kita lagi ada di program Genius Weekend. Untuk Sobat You People dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, Ja. Keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya, seperti biasa Sobat You People, kita akan menyajikan 5 informasi berita menarik untuk Anda. Jadi stay tune sampai akhir ya. Nah, Fahri, kita udah masuk weekend lagi. Bener banget, Ja. Enaknya ngapain ya minggu kali ini, Fahri? Kita minggu kali ini enaknya olahraga, Ja. Olahraga apa yang pas? Olahraga bersepeda yang banyak digemari di masa pandemi COVID-19. Tapi bersepeda tidak hanya dilakukan di jalan-jalan kota nih, Ja, namun bisa juga dilakukan di hutan dengan menerjal trek yang curam dan juga bergelombang. Seperti di Pinang Bike Park, tempat bersepeda ala enduro dan downhill ini ramai dijajal oleh para pesepeda untuk berolahraga sekaligus memacu adrenalin mereka. Seru banget sih. Kamu Seru berani nggak, banget. Kalau aku berani sih. Nah, jadi penasaran kan seperti apa informasinya? Ini dia keseruannya. Peluh bercucuran, deru nafas memburu, jantung berdebar cepat adalah sensasi yang mungkin dirasakan para pesepeda atau rider yang melaju menuruni bukit di Pinang Bike Park di Kabupaten Serang, Banten. Bersepeda menuruni bukit ala downhill dan enduro jelas bukan pilihan kebanyakan orang. Selain dibutuhkan peralatan dan perlengkapan khusus, nyali ekstra jelas harus dimiliki para pecinta olahraga satu ini. Di Pinang Bike Park yang buka setiap hari ini memiliki 4 trek yang bisa dijajal para pesepeda, mulai dari SS4 yang dianggap sebagai trek termudah hingga SS1 yang menyajikan jalur terberat dan menantang. Untuk mencoba trek di Pinang Bike Park, para pesepeda tidak perlu merogoh kocek yang dalam, sebab cukup mengeluarkan biaya masuk dan perawatan sebesar Rp40.000 serta Rp50.000 untuk mengangkut sepeda naik ke titik start. Pengelola Pinang Bike Park Firman Fauzi mengatakan, awalnya hanya menyajikan trek downhill, kini trek yang dikelolanya juga menyediakan trek enduro yang lebih ramah untuk pemula. Pada trek downhill, para rider tidak perlu mengayuh pedal sepeda karena trek tersebut curam, sedangkan untuk enduro masih terdapat trek yang cukup landai. Dengan semakin melebarnya pangsa pasar tempat bersepeda itu, kini semakin mudah ditemui anak-anak, orang tua, dan warga sekitar yang menjajal trek Pinang Bike Park. Bahkan tempat itu juga memiliki akademi untuk melatih anak-anak. Jadi kita udah mulai sering share nih, kalau trek Pinang ini untuk semua umur. Dan juga kita juga coba kolaborasi dengan kawan-kawan yang udah kita bilang ahli lah di sepeda ini untuk mendidik anak-anak yang kecil-kecil itu. Kita coba mengajarkan mereka gimana caranya bersepeda yang baik, yang aman, yang fun lah pastinya kan. Mungkin kedepannya juga bisa buat prestasi juga. Pinang Bike Park juga menjadi pilihan bagi atlet nasional enduro kelas women elite Laila Tusaadah untuk mengasah kemampuan. Perempuan yang akrab disapa Laila itu mengaku olahraga enduro dan downhill yang digelutinya memang termasuk berbahaya. Namun ia justru menyukainya dan bahkan telah membuahkan prestasi dengan menjuarai ajang enduro pada tahun 2019 dan 2021. Kedepannya Laila berharap semakin banyak lagi penggiat sepeda yang ingin menjajal serunya bersepeda di gunung. Untuk kedepannya semoga lebih banyak event-event lagi ya di daerah-daerah, biar banyak dari adik-adiknya yang bisa mengikuti dan biar bisa banyak yang hobi-hobi pada ikut gitu kan. Lebih dibanyakin lagi sih event-event yang downhillnya. Iya, biar lebih meluas lah di daerah-daerahnya masing-masing. Dengan semakin meluasnya tren bersepeda di masa pandemi ini, mungkin bersepeda di gunung menjadi alternatif bagi Anda yang ingin sehat sambil menikmati pemandangan alam dan memacu adrenalin. Dari Kabupaten Serang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Nah, Fahri, kita beralih nih ke daerah Sumatera Utara, Danau Toba. Danau Toba keren banget ya, Ja. Pasti seru banget dong di sana. Iya. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba memilih wisatawan lokal atau domestik sebagai ajang promosi wisata guna meningkatkan geliat pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Wah, keren banget ya, Ja ya. Gimana sih informasi mengenai wisatawan lokal menjadi promosi wisata di Danau Toba? Ini dia liputannya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Badan Pelaksanaan Otorita Danau Toba
menjadikan wisatawan lokal atau domestik sebagai target utama untuk promosi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Dito Galiindarto menjelaskan, strategi promosi tersebut sebagai upaya menggeliatkan aktivitas pariwisata nasional agar lebih aman dan nyaman pada masa pandemi COVID-19. Untuk tahun 2022, pihaknya akan lebih banyak berfokus pada target untuk mendatangkan wisatawan lokal, baik dari dalam Provinsi Sumatera Utara maupun dari luar daerah. Bagaimana kita membuat promosi dan pemasaran ke wisatawan yang tinggal di sekitar Danau Toba. Bahkan dari Pematang Siantar, dari Medan, kemudian dari Rantau Prapat, dari luar provinsi, mungkin dari Banda Aceh, Pekanbaru, dan mungkin Padang. Kita coba promosikan melalui sosial media. Kemarin kita sempat mengundang beberapa influencer dari kota-kota dimaksud untuk promosi. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba juga berfokus untuk membangun sejumlah fasilitas seperti Hotel Bintang 5 di zona otoritatif Toba Caldera Resort seluas 386,72 hektar. Hal ini guna meningkatkan pendapatan nasional dan daerah. Dari Medan, Sumatera Utara, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Oke Sobat People, tadi kita sudah berada di Provinsi Sumatera Utara, sekarang kita beralih ke Provinsi Banten, di mana seorang pengrajin patung hewan asal Ujung Kulon, Banten dapat menghasilkan karya patung badak Jawa dari bahan semen dan kayu. Iya, kabarnya seorang pengrajin ini mampu membuat patung badak Jawa sedetail mungkin. Nah, padahal rumahnya itu sebelah Taman Ujung Kulon dan dia belum pernah ke sana. Wah, unik banget ya, Jaya. Seperti apa sih informasinya? Berikut liputannya. Ketekunan dan keseriusan menjadi modal utama pria berusia 40 tahun ini memproduksi patung badak Jawa berbahan dasar kayu dan semen. Oji Purwoji Yusuf alias Oji, warga kampung Cikawung, Ujung Kulon ini sehari-hari membuat kerajinan patung berbentuk hewan khas Ujung Kulon yang menjadi tempat hidupnya tak jauh dari tempat kediaman Oji. Oji berdomisili hanya sejengkal jaraknya dari Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK yang menjadi kawasan konservasi badak Jawa. Meski tinggal berdekatan dengan Taman Nasional Ujung Kulon, Oji mengaku belum pernah sekalipun masuk dan melihat badak di habitatnya itu. Namun pikiran kreatif pria ini mampu melihat peluang untuk menghasilkan karya berupa patung badak. Sebelumnya Oji sempat membuat gantungan kunci, namun tahun 2018 ia mulai membuat patung badak. Walaupun tinggal berdekatan dengan Taman Nasional Ujung Kulon, Oji belum pernah sekalipun melihatnya badak Jawa. Guna mengetahui seluk-beluk dan lekuk tubuh badak Ujung Kulon, Oji mempelajarinya dari internet. Berkat ketekunan dan keseriusannya, Oji mendapat dukungan dari pihak Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga menjadi motivasi untuk terus berkarya membuat kerajinan patung badak Jawa tersebut. Justru saya merasa percaya diri untuk membuat patung badak ini. Kan saya otodidak gitu ya. Saya diangkat dari pihak Taman Nasional, diangkat untuk percaya dirinya. Karena saya kan otodidak gitu ya. Jadi ini bisa katanya, bisa dikembangin. Jadi saya lanjut. Berbagai ukuran patung badak telah dihasilkan oleh tangan terampil Oji. Patung kayu berukuran kecil dengan bahan kayu lame dan mahoni dikerjakan selama 3 hari dan dijual Oji dengan harga Rp85.000. Sedangkan untuk patung berbahan semen dengan ukuran 85 cm dibanderol dengan harga Rp2 juta. Ukuran 1 meter senilai Rp3 juta dan patung badak berukuran 1,5 meter bernilai Rp5 juta. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Oke, kita ke berita selanjutnya di mana di Tres Narkoba Polda Kepri meringkus seorang pengawal pribadi. Gubernur Kepri berinisial ARG lantaran diduga terlibat peredaran narkoba jenis sabu. Iya, selain ARG, 2 rekannya berinisial M dan DTP juga diamankan bersama barang bukti sabu seberat 6,7 kg. Mau tahu gimana informasi selanjutnya? Ini dia. Pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis sabu tersebut berawal dari penyelidikan Polres Tanjung Pinang.
Tersangka diduga kerap menjemput sabu di kawasan wisata di daerah Bintan. Awalnya petugas mengamankan tersangka M dengan barang bukti 1 kg sabu. Hasil pengembangan petugas berhasil meringkus pengawal pribadi gubernur dengan barang bukti 4,7 kg sabu yang disimpan di rumahnya. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Hari Goldenheart mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan penyelidikan yang dilakukan petugas di lapangan terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu. Tersangka ARG yang juga oknum anggota Brimo Polda Kepri diamankan setelah petugas melakukan pengembangan dari tersangka M. Hari menegaskan kasus peredaran narkoba yang melibatkan oknum personil Polri ini menjadi atensi pimpinan Polda Kepri untuk diusut tuntas dengan ancaman hukuman pidana dan pemecatan dari institusi Polri. Terkait dengan adanya keterlibatan oknum anggota, tentu ini sebuah tindakan yang sangat tercela dan Bapak Kapolda Kepri akan memberikan tindakan setegas-tegasnya, yaitu berupa pemidanaan dan pemecatan. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri Hasan mengatakan, penangkapan ARG tidak ada hubungannya dengan Gubernur Kepri, apalagi penangkapan terjadi di luar aktivitas kedinasan. Hasan menyampaikan Gubernur Kepri sangat mengapresiasi pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus ini dan mendukung agar kasus tersebut diusut tuntas. Gubernur nyatakan beliau memintalah proses hukum ini terus berlanjut dan mendukung pihak keamanan, dalam hal ini untuk Polda Kepri untuk menindaklanjuti proses ini setuntas-tuntasnya. Nah, apalagi kan kita memerangi nih terkait narkoba dan lain-lain. Nah, yang sangat disayangkan oleh Pak Gubernur adalah seharusnya seorang wakil itu bagaimana dia bisa menjaga kewibawaan kepala daerah. Atas perbuatannya, ketiga tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. Dari Kepulauan Riau, Panca Nugraha, Ardiansyah, UTV mengabarkan. Kita ke berita selanjutnya sekaligus menutup edisi News Weekend kali ini, yang dimana konser musik yang menghadirkan penyanyi Triswaka, Nabila Maharani dan Zidan di Taman Anggur Kukulu, Kabupaten Subang dihadiri ribuan penggemar. Jadi video tersebut itu viral di media sosial lantaran menimbulkan kerumunan masyarakat tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ya, sebelumnya video viral di media sosial juga menghebohkan ya, di mana pengunjung mal di sebuah mall Citylink Festival yang ada di Kota Bandung juga menimbulkan kerumunan massa akibat menonton barongsai di saat perayaan Imlek. Nah, akibat kerumunan tersebut, Satpol PP Kota Bandung juga menyegel mal tersebut. Ya, jadi seperti apa informasinya? Simak liputannya. Video konser musik ini viral di media sosial lantaran dihadiri ribuan penggemar tanpa menerapkan protokol kesehatan. Terlihat dalam video tersebut, kerumunan masyarakat tanpa menggunakan masker saat menyaksikan konser tersebut. Konser ini pun mendapat sorotan tajam berbagai pihak, lantaran di tengah melonjaknya kasus COVID-19, konser tersebut justru dapat memicu penambahan kasus COVID-19. Oleh karena itu, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Subang menjatuhkan sanksi kepada pihak penyelenggara berupa penutupan tempat wisata Taman Anggur Kukulu selama 3 hari, mulai 1 Februari hingga 3 Februari mendatang. Sementara itu, video viral di media sosial yang memperlihatkan kerumunan pengunjung di Mall Festival Citylink Kota Bandung saat digelarnya atraksi barongsai pada perayaan Imlek. Akibat kerumunan tersebut, petugas Satpol PP Kota Bandung bersama aparat TNI dan Polri melakukan penyegelan Mall Festival Citylink Kota Bandung karena dinilai melanggar protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan tersebut dilarang beroperasi hingga 6 Februari mendatang dan dikenakan denda administrasi maksimal Rp500.000. Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi menjelaskan, penyegelan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap manajemen mal pada 3 Februari lalu.
Yang kedua, tentu saja ya setiap ada event kegiatan memang harus ada izin dulu, ya, izin rekomendasi dari gugus tugas kota Bandung karena wilayah lokasi di kota Bandung. Nah itu tidak dipenuhi oleh manajemen FCL. Usai penutupan mal selama 3 hari, maka mal dapat beroperasi kembali, namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait potensi kegiatan tersebut melanggar Undang-Undang Kesehatan atau karantina. Satpol PP Kota Bandung juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pusat perbelanjaan lainnya yang terindikasi melakukan pelanggaran serupa. Tim UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Unis Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Unis Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Ya, dan tetap jaga kesehatan untuk Sobat Cu People dimanapun kalian berada. Happy weekend, salam sehat. Sampai jumpa. Bye.